Halo YouTube, jumpa lagi di channel ADR13, channel tempat berbagi informasi dari mulai informasi yang bermanfaat sampai dengan informasi yang gak ada manfaatnya sama sekali. Baik teman-teman, saat ini saya berada di kota Banda Aceh, tepatnya di sebuah bangunan sejak tahun 1903. Ini adalah tempat dimana cikal bakal dari PSSI Kota Banda Aceh ini teman-teman. Jadi inilah dia, sebuah lokasi bersejarah nih teman-teman. Tapi saya kali ini bukan mau mereview bangunan tua ini ya teman-teman. Jadi saya mau ajak teman-teman ke ujung Pulau Sumatera. Yuk kita ikuti terus videonya. Cekibro. Oke, kita nyebrang dulu ya teman-teman. Nah, ini ada SPBU Simpang Jam. Kita belok ke kiri ya teman-teman, ke arah Ulele, pelabuhan Ulele. Nanti di pelabuhan Ulele kita belok. Nah, ini museum tsunami. Museum tsunami ini buka setiap hari teman-teman, dari mulai pagi hingga sore hari. Nah, di seberang ini ada Belang Padang. Tempat berkumpul, bermain, olahraga warga Banda Aceh. Kulinernya juga ada teman-teman. Saat ini saya berada di Jalan Sultan Iskandar Muda. Ini RRI Kota Banda Aceh. Wah, ini pohonnya pada ditebangi teman-teman. Sepertinya ini mau dibuat pelebaran jalan ini, karena memang situ ada jembatan, selalu membuat kemacetan nih teman-teman. Jadi ini sedang pengerjaan proyek pelebaran jalan, jembatan nih, jembatan ini mau dilebarin ini. Ini Simpang Punge, Gampong Punge Belangsut. Ini kalau sore rame nih teman-teman. Jalan di sini cukup lebar ya, 2 lajur kanan dan kiri. Karena memang ini akses vital nih ke pelabuhan penyeberangan dari Kota Banda Aceh ke Pulau Sabang. Dari sini jalannya. Di tengah-tengahnya ini ada pembatas jalan dan ditanami tanaman-tanaman hias dan pepohonan, juga lampu jalan. Jadi kalau malam ini warna-warni teman-teman, mantap ya kan? Suka wak. Terang gitu kan, warna-warni. Bisa kalian lihat ya, suasana pagi hari ini begitu cerah, riang dan gembira, seperti hati saya kepada kamu. Iya, kamu yang udah subscribe video ini, makasih ya. Yang belum subscribe, mohon klik dukungannya dengan subscribe agar kalian mendapatkan informasi terbaru dari channel ADR13. Jadi kalau ada video-video terbaru, kalian akan langsung mendapatkan notifikasi video terbaru, informasi terbaru dari channel ini. Ini Jalan Sultan Iskandar Muda ini dulu sebelum tsunami ini sempit nih, kecil jalannya. Nah, setelah pasca tsunami, pembangunan di sana sini, ini jalannya diperlebar.
Ini hotel baru nih, Hotel Amel Convention Hall. Sini banyak hotel nih teman-teman, penginapan. Nah, di sana itu ada Hotel Permata Hati. Jadi setelah tsunami itu orang-orang sini tanahnya banyak juali, rumah-rumah yang banyak dijuali. Mereka pada pindah ke daerah Ule Karing, pokoknya bagian-bagian yang jauh dari laut, karena mungkin mereka trauma ya. Tapi semenjak 2020 atau 2019 kayak gitu, ini daerah sini pembangunannya masif sekali nih. Mungkin banyak pendatang yang investasi buka usaha di sini, karena kan di daerah yang jauh dari laut itu udah padat sekali. Orang-orang yang pinggir laut pada pindah ke daerah yang jauh dari laut. Jadi daerah pinggir laut ini sepi, ruko-ruko banyak yang rusak. Jadi investor dari luar tuh mereka melihat ini potensi. Jadi sini banyak sekali kafe-kafe, ruko-ruko baru, tempat-tempat nongkrong, penuh ini. Ini waktu saya tahun 2013 ke Banda Aceh, masih belum banyak ini, belum rame ini pembangunan nih, rumah-rumah, toko-toko, ini puskesmas, Moraksa, Komando Distrik, ini rayon militer nih. Kalau sekarang udah rame kali. Nah, ini baru juga ini teman-teman. Wah, kakak itu buang sampah tidak pada tempatnya. Wah, ini melawan arah nih, jangan ditiru ya, nggak bagus. Nah, ini dealer showroom KTM teman-teman situ. Jadi sini kalau yang mau touring naik motor KTM, di sini ada bengkelnya teman-teman, bengkel resminya. Jadi kita hari ini mau menuju ke ujung Pulau Sumatera. Kira-kira seperti apa seperti apa, bagaimana ujung Pulau Sumatera itu? Yuk kita lihat nanti ya. Soalnya ujung Pulau Sumatera ini jarang sekali diekspos oleh media. Yang biasa wisatawan ataupun pengunjung ini datangnya ke kilometer 0 Sabang ataupun 0 km Banda Aceh. Tapi menurut saya 0 km Banda Aceh itu bukan di kampung Jawa sana ya. Nah, ini simpang Tugu Ulele. Nah, ini masjid Jami Baitur Rahim, satu-satunya bangunan yang selamat waktu tsunami teman-teman. Jadi kita belok ke kiri ya, kalau ke kanan itu tadi ke Pelabuhan Ulele. Dulu masih tren-trennya batu cincin Aceh. Ini ramai kali di sini tempatnya, sini daerah sini. Sekarang batu cincin tuh udah nggak musim lagi teman-teman.
batu solar, batu nefrit, banyaklah jenisnya. Nah, sini banyak menyediakan jual-jual udang untuk umpan pancing itu, teman-teman. Jadi di sini hampir setiap hari banyak kali pemancing mania. Mantap suasananya ya kan. Kanan kirinya banyak pohon pinus ya. Kalau nggak salah pohon pinus nih, iya ya. Jadi teduh gitu ya. Kota Banda Aceh ini pinggir laut, tapi suasana pegunungan gitu. Banyak pohon-pohon pinus. Nah, kita belok ke kanan ya teman-teman. Kalau lurus saja ini bisa ke Loknga ataupun ke Melaboh. Nah, ini banyak kafe-kafe ini teman-teman. Ini kalau sore, ramai kali nih kawan-kawan. Tuh, pemandangannya mantap kali ya kan. Kalau bulan puasa ini habis taraweh, nah, kalian bisa nongkrong-nongkrong nih di sini. Menikmati sunset, matahari terbenam di sini keren kali teman-teman. Tuh, wah itu mau nembak itu, fishing, bawa tembak ikan ya. Kayaknya ngevlog juga tuh. Kita lihat ada kamera di kepalanya. Nah, ini banyak orang mancing. Ini spot mancing juga nih teman-teman, dari atas jembatan. Tuh. Oh, mau nembak ikan di sana dia. Jadi nama lokasinya, nama daerahnya ini Jalan Ujung Pancu Pekanbadan nih. Ini ada sekolahan SD ini teman-teman. Lokasinya di sini enak nih. Jauh dari kebisingan kota. Dan perumahan di sini, warga-warga sini juga sudah banyak, ini udah padat nih. Jadi waktu tsunami dulu ini habis semua nih teman-teman. Ini kan banyak rumah-rumah bantuan nih, rumah-rumahnya hampir sama semua nih. Kalau rumah kalian datang ke Banda Aceh ataupun ke Aceh, kalau ada rumah-rumahnya mirip-mirip semua, nah itu rumah-rumah bantuan tuh pasca tsunami dibangun. Lamanyang, Gampong Lamanyang. Jadi di sini pagar rumahnya ini kebanyakan pagar hidup nih ya. Bukan pagar hidup mau untuk menghalau demonstrasi ya teman-teman, tapi pagar hidup nih ya, seperti ini nih.
dari batang-batang pohon, karena memang itu untuk membatasi ternak biasanya supaya tidak keluar ke jalan ataupun supaya ternak nggak masuk ke ladang. Jadi dibuatlah pagar hidup. Nih ada tugu nih, tugu apa nih? Tugu tsunami nih teman-teman. Kampung apa ada bacaannya? Saya pun nggak hafal kali nama-nama kampung di sini teman-teman. Lamanya. Nah, ini kita udah masuk di Kampung Muna 1H. Jadi saya mohon izin ya, masuk ke kampung yang bukan daerah teritorial saya. Buat teman-teman yang daerah teritorialnya belum pernah saya expose, nanti ya sabar dulu ya, atau kalian bisa komen, tulis komen di bawah kira-kira daerah kalian ada tempat-tempat wisata ataupun tempat-tempat yang unik mau diekspos. Kalian tulis di komentar, bang, tempat kami ada tempat yang mantap nih bang, unik, keren, kesinilah bang. Oke, nanti kita explore. Tuh. Kalian tengok kan, banyak orang lalu lalang bawa pancing kok. Karena Banda Aceh ini dikelilingi laut ya. Oh, lubangnya dalam kok. Nah, ini sekolahan juga nih. Banyak sekolahan sini, sekolah TK nih, taman kanak-kanak. Jalur evakuasi. Jadi kalau kalian nanti terjadi tsunami, lari ke bukit, ke gunung sana teman-teman, yang sebelah kiri itu. Karena waktu tsunami dulu ini habis semua, rata tanah semua nih teman-teman. Jangankan rata tanah, tanahnya pun hilang tergerus sama ombak tsunami. Karena daerah sini, daerah Ulele itu tanah lapang pun hilang dia, kantor polisi hilang semua. Jadi banyak kampung yang hilang nih daerah sini. Ini daerah-daerah tambak nih teman-teman. Ini tempat sandar kapal-kapal ikan, kapal-kapal kecil nih, orang cari ikan. Wah, ini dibuat tambak-tambak baru. Saya udah lama nggak kemarin nih. Tapi sayang, orang ini buang sampah di sini. Jelek kali, merusak pemandangan.
buat malas orang datang ke sini aja. Keren ya pemandangannya teman-teman. Di balik ini udah laut dia. Tuh sana tuh, tuh ada pulau tuh, kayak pulau SpongeBob tuh teman-teman tuh. Nampak keren kan? Nih banyak ditanami bakau nih. Nah, ini Kampung Lambade. Selamat datang di Kampung Lambade. Jadi di Lambade ini ada sebuah bendungan. Bendungannya itu besar teman-teman, keren lah. Untuk mengairi daerah-daerah persawahan dekat-dekat sini, karena di bawah bendungan sana ada persawahan. Oh, ini sekolahnya keren nih teman-teman nih. Nah, kayak bertingkat tapi sekolah panggung gitu dah. Oh, mantap ya kan. Tuh sekolah bantuan juga itu. Jalannya udah mulai pada rusak nih teman-teman. Nah, kalau ke kiri itu dia ke Bendungan Lambade, ataupun bisa langsung naik ke bukit, ke gunung, ke Lampu U. Tapi kita pun belok ke kanan. Nanti kita buat video tersendiri lah kalau kita mengenai di Lambade. Tapi di video saya sebelumnya udah ada itu, yang video ngegoes sepeda bersama K180 itu udah ada videonya tentang lokasi Lambade itu. Nanti coba kalian tengok aja di video saya sebelumnya. Tapi nanti coba kita buatlah video baru tentang itu, kita explore Bendungan Lambade karena spotnya memang bagus tuh. Ini jalannya masuk ke lebih kecil lagi ya teman-teman. Jalannya semakin lama semakin kecil. Ini daerah tambak semua nih. Mantap ya suasananya ya, pemandangannya landai gitu dia pantainya, tapi lumpur dia teman-teman. Nggak salah ini lapangan, oh itu sana lapangannya, lapangan bola.
Kalau sebelah kiri ini gunung nih, di balik gunung ini ada spot bagus namanya Lok Matai. Jadi di sana ada tempat camping ground, lapak camping ground, lapak mancingnya juga mantap kali. Cuman ke sana harus camping kita. Trekking naik ke atas gunung sana, turun lagi. Mantap kali di sana alamnya. Jadi kalau kalian mau ke sana, kendaraannya nanti diparkir, dititipkan di ada di situ tempat penitipan kendaraan di kandang ayam. Ada peternakan ayam tuh. Ada premannya. Bang lewat. Wah, ini dia. Banyak sapi teman-teman. Bahasa orang sini lemo. Gampang lampagu. Minum dulu dia sapinya. Ini kok nampak Bang Ridwan udah nggak pulang-pulang dia nih. Sapi direkamnya, diuploadnya ke YouTube. Jadi ada YouTuber Banda Aceh, dia ngerekam sapi-sapi ini, direkaminya banyak juga viewnya. Suka orang nengok-nengok sapi kayak gitu ya. Juga dia punya channel tentang bus ya, One Kibo Channel. Kalian searching aja di YouTube, nama channelnya One Kibo Channel. Jadi selain dia tentang bus-bus transportasi seputaran, wah itu sana Pulau SpongeBob tuh teman-teman. Nggak tahu nama pulaunya pulau apa itu. Jadi selain dia mengangkat bagaimana tentang transportasi bus Medan Banda Aceh ataupun Banda Aceh Medan, dia juga punya channel lain yaitu tentang sapi-sapi yang berkeliaran, dia rekam kayak gitu. Ada juga yang nonton. Kampung Lampague. Ini biasanya nelayan di sini, dia standar kapalnya taruh ikan di box-box, baru dijual, lelang ya, kayak lelang ikan gitu dia. Tapi yang terbesarnya di tempat pelelangan ikan tuh sana di TPI. Itu kapal-kapal besar semua di sana. Nantilah kapan-kapan kita buat video khususnya tentang tempat pelelangan ikan Banda Aceh. Sebenarnya banyak spot-spot sini, cuman awak itulah waktu untuk buat konten nih nggak banyak, karena awak bapak rumah tangga. Jadi sambil buat konten, sambil ngomong anak, kapan sempatnya aja lah. Oh, di sini dulu pernah sering ada buaya nih teman-teman. Nah tuh di bawah situ itu dulu ada pamfletnya sini, awas buaya. Nah ini lapak-lapak buaya semua ini teman-teman dulu. Nah sekarang tuh tempat orang nongkrong tuh sana di Dinda Cafe. Memang mantap tempat duduk-duduk sore-sore ya kan, sama kawan-kawan. Nunggu-nunggu buka puasa pun mantap sini. Cuman kalau kalian masih remaja, belum menikah, baiknya yang belum muhrim nggak usah lah nongkrong-nongkrong
Kalau sama-sama kawan-kawan cewek ya kan kawan cewek aja, kawan-kawan cowok ya kan kawan cowok aja. Nanti nggak enak ditengok orang kan. Wah, ada kepiting teman-teman, besar kali. Melanggar syariat, dah ditutup tempatnya. Sementara yang punya usaha juga cari makan di sini. Ya saling menjaga lah. Kalau kalian mau main-main di sini ya main-main yang bagus-bagus. Jangan sampai melanggar syariat. Orang juga cari makan di sini. Jadi saling menjaga, saling menghormati. Kan, Wak. Wah, ini tempatnya gak rindang. Nah, itu dia. Ini tempat penitipan motor kalau kalian mau ke Lok Matai, teman-teman. Nah, ini dulu peternakan ayam ini, sekarang udah jadi tambak udang semua. Ini parkir Lok Matai. Nah, di sini teman. Jadi trekkingnya dari belakang ini kalian. Naik terus ke atas bukit sana. Oh, masih ada peternakan ayamnya tuh di belakang sana itu. Depannya udah bikin tambak semua. Tambak udang nih kayaknya nih. Langsung ambil air dari depan, air laut. Ini parkir Lok Matai. Ini juga tempat lapak parkir nih teman-teman. Ini peternakan ayam. Memang kalau buat peternakan gini kan harus jauh dari pemukiman penduduk biar nggak bau. Ini nanjak nih teman-teman. Kita menuju ke ujung Pulau Sumatera teman-teman. Titik nolnya sampai habis jalan aspalnya ini. Nah, itulah dia udah habis berarti. Nggak ada lagi jalan. Jadi kalau kalian touring, nah ini ujungnya Pulau Sumatera nih. Kalau kalian lihat di map ini udah paling ujung kali nih teman-teman. Nah, ini banyak motor sini, banyak orang mancing nih, lapak orang mancing semua nih teman-teman. Assalamualaikum, Mbak. Nah, tengok dulu ke bawah ya. Kalau lagi rame orang mancing, parkir motornya banyak kali di sini teman. Kalau nggak puasa, ini Indomie rebusnya mantap kali ini teman-teman. Ini jual di cafe ini. Dan kita coba tengok dulu ke bawah. Ini spot mancing nih, mantap kali nih. Jernih kali airnya, nampak dasarnya.
ikan-ikan kecil nih. Ada dapat Pak? Dapat Bang? Belum. Umpan udang. Jernih kali airnya ya. Kita tengok dulu daerah sekeliling sini, kita explore dulu ya teman-teman. Tapi sayangnya banyak kali sampah di sini, Wak. Nah, bulan puasa nggak buka dia kafenya, tutup lah. Nggak mungkin dia buka, karena ada orang berkunjung sini rekreasi. Wah, tuh joran pancing semua ini. Tuh sana tuh orang mancing semua nah. Tuh pulau SpongeBob tuh sana, nggak tahu entah pulau apa namanya. Tuh cantik kali ya pemandangannya sana kawan-kawan ya. Tuh ada bacaannya, Assalamualaikum, ulun harap nunduk sopan. Bahasa Aceh ya, tapi kira-kira artinya saya berharap kalian sopan, bertingkah laku baik, tidak melanggar syariat Islam. Kira-kira begitu teman-teman. Sayangnya banyak sampah sini, sampah plastik. Sebaiknya kita sama-sama saling menjaga alam kita, tidak membuang sampah, terutama plastik sembarangan. Jernih kali airnya teman-teman, rasanya mau jebur berenang aja, Wak. Kita tengok tempat lain. Jadi lapak mancing selain di sini, di Ulele juga banyak orang-orang mancing di sana. Cuman kan di Ulele sana, di kampung Jawa sana, itu kan dekat perkotaan, dekat pemukiman warga, perkampungan, juga dekat dengan muara sungai. Jadi udah bercampur air tawar. Coba bilang kan, coba mandiin.
Aduh, ya Run. Ya bang, aduh. Dulu sini ada sumur nih. Dan sekarang udah sampah semua. Kalau di sini kan jauh dari pemukiman, nggak ada muara, jadi airnya bener-bener murni air laut. Tuh sana kota Banda Aceh. Karena banyak juga spot mancing, cuman airnya udah campur air tawar. Karena banyak muara, sungai-sungai yang mengalir ke laut, pemukiman warga. Jadi kalau kita naik kapal nanti nampak batasnya itu mana yang keruh, campur air laut dan campur air tawar. Kalau sini masih murni dia, makanya ikan-ikan banyak sini, ikan-ikan karang semua. Tuh, lapak mancing mantap kali ya kan. Baik teman-teman, inilah dia suasana ujung Pancu, ujungnya Pulau Sumatera. Saya rasa cukup sekian dulu video kita kali ini. Jika dirasa video ini menghibur ataupun bermanfaat, jangan lupa di subscribe, like, and share. Yang belum subscribe, saya mohon dukungannya dengan klik subscribe agar kalian mendapatkan info video terbaru dari channel ini. Yang sudah subscribe, saya doakan semuanya murah rezeki, murah jodoh, diberi segala kemudahan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.